Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar perbandingan ya. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini mulai dari konsep dasarnya sampai dengan contoh soalnya, sehingga diharapkan setelah menonton video ini teman-teman paham betul mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, tidak terbolak-balik ya. Langsung saja kita ke konsep dasarnya. Di sini yang pertama adalah perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai di sini misalkan di sini diketahui jika A kan gini, maka akan B, misalnya seperti ini. Kemudian ini C, maka akan D. Karena di sini perbandingan senilai, konsepnya adalah dikalikan silang. Kali silang seperti ini, ya. Perbandingan senilai itu dikali silang, artinya menjadi A kali D sama dengan C kali B. Tinggal yang ditanyakan apa? Misalnya yang ditanyakan di sini adalah posisi C yang ditanyakan. Oke, berarti ya tinggal C ini sama dengan seperti ini saja. Berarti A kali D, B-nya sebagai pembagi. Nah, gini. Misalnya ditanyakan adalah yang D, D-nya adalah posisi di sini kan D. Sehingga akan menjadi seperti ini. D sama dengan C kali B per A. Seperti itu saja konsepnya. Jadi jika di sini kita menyimpulkan bahwasanya soal itu harus diselesaikan dengan perbandingan senilai, maka harus dikalikan silang, ya. Berikutnya adalah perbandingan yang berbalik nilai. Misalnya di sini tadi A, kemudian ini B, yang ini C, D, maka karena ini berbalik nilai, kalau senilai tadi adalah dikalikan silang, karena di sini berbalik nilai adalah dikalikan lurus seperti ini. Berarti A kali B sama dengan C kali D. Ya, dari sini yang ditanyakan misalnya adalah yang C, maka nilai C di sini berarti D-nya harus pindah ke ruas kiri menjadi pembagian, sehingga C-nya akan menjadi A kali B dibagi D. Jika yang ditanyakan itu D-nya, yang ditanyakan ini adalah D, berarti ya A kali B dibagi C. Seperti itu saja. Jika yang ditanyakan C, pembaginya adalah D. Jika yang ditanyakan D, pembaginya adalah C. Seperti itu saja ya. Berbalik nilai adalah perkaliannya lurus, kemudian kalau senilai perkaliannya adalah perkalian silang. Untuk memantapkan pemahaman kita, langsung kita ke contoh soal beserta pembahasannya. Oke, langsung kita ke soal nomor 1 ya. Di sini satu halaman saya buat langsung dua soal untuk membedakan mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Di soal yang nomor 1, sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter Pertamax. Berarti di sini yang pertama adalah jaraknya. Saya tulis saja di sini 100 km ya. Saya tulis 100. Oke. Menempuh jarak 100 km dengan 12 liter Pertamax. 12 liter. Jika di tangki mobil terdapat 30 liter Pertamax, berarti 30-nya ada di sini. Karena ini adalah jumlah Pertamax-nya. Jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah ini berarti. Saya kasih kode A gitu aja, variabel A. Kita pakai logika kita. Jika dapat 12 kilo ya, 12 liter bisa menempuh 100 km. Ya, 12 liter Pertamax dapat digunakan untuk menempuh perjalanan 100 km. Jika 30 liter, maka perjalanannya semakin tinggi juga ya. Jika Pertamax-nya meningkat dari 12 sampai menjadi 30, maka jaraknya juga akan lebih jauh, lebih dari 100 km. Berarti ini juga meningkat. Oke. Jika satu meningkat kemudian yang kedua juga meningkat, maka ini adalah perbandingan senilai karena dua-duanya meningkat. Atau boleh jadi dua-duanya turun, sama-sama meningkat, sama-sama turun nilainya, itu berarti perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai ini harus dikalikan silang. Oke, berarti menjadi 100 dikali 30 sama dengan A dikali 12. Langsung saja 12 dikali A gitu ya. Maka untuk mencari nilai A, maka 12-nya pindah ke ruas kiri menjadi pembagian.
menjadi seperti ini. 100 dikali 30 dibagi 12 sama dengan A. Maka nilai A di sini akan ketemu. Ya, kita bagi saja yang atas dan yang bawah dengan angka yang sama. Di sini ada angka 30 dan ada angka 12. Keduanya bisa dibagi dengan 3. 30 dibagi 3 hasilnya 10. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 100 bisa langsung saya bagi dengan 4. Hasilnya adalah 25. Sehingga tinggal 25 dikali dengan 10, sehingga nilai A sama dengan 25 kali 10. Ya, tinggal dikalikan saja 25 kali 10, yaitu 250 km jarak yang ditempuh. Ya, ini adalah konsep perbandingan senilai. Kita coba fokus sekarang di soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, suatu perusahaan batako membutuhkan 20 orang pekerja untuk membuat pesanan selama 18 hari. Jika banyaknya pesanan tidak berubah dan ternyata yang mengerjakan pembuatan batako hanya 15 orang pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut adalah titik-titik hari. Oke, sama. Ini kita selesaikan dulu, kita tulis dulu. Yang pertama adalah perusahaan batako di sini membutuhkan 20 orang. Oke, 20 orang untuk membuat pesanan selama 18 hari. Oke, 18 hari di sini. Kemudian, jika banyaknya pesanan tidak berubah dan ternyata yang mengerjakan batako hanya 15 pekerja, hanya 15 orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut adalah titik-titik hari. Berarti ini A. Oke, kita logika saja. Jika 20 orang, maka selesai 18 hari. Jika orangnya semakin sedikit, turun ya, dari 20 menjadi hanya 15 orang, maka waktunya bagaimana kalau yang bekerjanya 15? Waktunya juga semakin lama. Nah, ini artinya 20 ke 15 ini kan turun nilainya, ya kan? 20 ke 15. Tapi harinya akan menjadi semakin lama. Dari 18 hari pasti akan lebih dari 18 hari. Artinya waktunya akan naik, butuh waktu yang lebih lama. Karena yang satu turun, yang satu naik, maka konsep ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, jangan lupa perkaliannya adalah lurus. Sehingga di sini akan menjadi 20 dikali dengan 18 sama dengan 15 dikali A. Sehingga nilai A 15 kita pindah ke seruas kiri ya, menjadi pembagian. 20 dikali 18 dibagi 15 sama dengan A. Gini aja. Maka kita coba biar mudah, kita cari pembagi keduanya ya, yang dapat membagi keduanya. Di sini bisa saya bagi 3, hasilnya 6. Ini saya bagi 3, hasilnya 5. 20 bisa saya bagi dengan 5, hasilnya adalah 4. Berarti tinggal 4 kali 6. Sehingga nilai A di sini adalah 24 hari. Oke. Dari dua contoh ini adalah contoh yang atas adalah perbandingan senilai yang soal 1, yang soal nomor 2 adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita akan berikan contoh selanjutnya. Lanjut di soal nomor 3. Pada suatu rumah dibangun dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 8 orang. Dan apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari, berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah oleh pemilik rumah? Oke, ini sudah ada variasi soal. Yang ditanyakan pekerjanya sudah ada 8 orang, yang ditanyakan adalah jumlah pekerja tambahan. Kita tulis saja dulu. Dari ini, yang pertama adalah jika 20 hari, oke, maka dikerjakan oleh 8 orang. Jika pemilik rumah ingin selesai selama 16 hari, ini berapa berapa pekerja yang dibutuhkan? Logika saja. Jika 20 hari, oke, butuh 8 pekerja.
Jika harinya semakin cepat, harus lebih cepat, maka pekerjaannya juga harus ditambah. Jika jumlah hari harus lebih cepat atau turun nilainya, karena lebih cepat kan harus lebih sedikit waktu harinya, maka pekerjaannya harus ditambah, harus semakin naik, harus semakin banyak. Lihat, kalau ini turun, yang kanan naik. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka perkaliannya adalah lurus. Betul sekali. Tinggal kita kalikan 20 dikali 8 sama dengan 16 dikali A. Sehingga A di sini 16 saya pindah ke ruas kiri ya. 20 dikali 8 dibagi 16. Ini bisa dibagi 81, bisa dibagi 82. Tinggal 20 dibagi 2, 10. A sama dengan 10 kali 1, sehingga nilai A sama dengan 10. 10 orang. Tapi ingat, yang ditanyakan bukan jumlah pekerja yang dibutuhkan ini. Yang ditanyakan hanyalah jumlah pekerja yang harus ditambah oleh pemilik rumah. Jika di pemilik rumah sudah ada 8 pekerja di awal, maka jumlah yang ditambah adalah 10 dikurangi 8. Harus menambah 2 orang pekerja. Seperti itu ya, cukup mudah sekali karena kelompok matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lagi ya, di soal nomor 4 ya. Pada pasar tradisional terdapat apel 8 kg dengan harga 40.000. Maka berapakah harga untuk 10 kg apel? Oke, saya tulis saja di sini. 8 kg apel. Oke, 8 kilo apel harganya adalah 40.000. Kemudian jika 10 kilo harganya berapa? Gitu aja, ini sama dengan A, gitu aja. Perhatikan, jika 8 40.000. Jika bertambah, maka harganya ya juga naik juga, ya kan? Kilogramnya naik, apelnya, jumlah apelnya naik, maka harganya juga naik. Berarti ini kiri naik, yang kanan juga harganya juga naik semakin banyak. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Betul sekali, karena perbandingan senilai berarti harus dikalikan silang, gitu ya. Berarti sama dengan 8 dikali A, nah, sama dengan 10 dikali 40.000. Itu aja. Tinggal 8-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Misalnya teman-teman sudah paham ya, langsung saja ini 10 kali 40 dibagi 8, gitu aja. Misalnya sudah, ini kan saya buat sepelan-pelannya ya, agar memang lama tapi kita benar-benar paham ya. 10 kali 40.000 dibagi dengan 8. Ini 40 bisa dibagi 8 kan? 5. 10 kali 5.000, 50.000 tentunya. Berarti jika 10 kg apel maka harganya adalah 50.000. Perbandingan berbalik nilai. Terakhir ya, kita kasih contoh selanjutnya. Di soal nomor 5, jarak antara kota A dan kota B dapat ditempuh mobil dengan kecepatan 50 km per jam selama 3 jam. Bila sebuah mobil dapat menempuh jarak antara kota A dengan kota B dalam waktu 2,5 jam, berapa kecepatan mobil tersebut? Oke, saya tulis di sini. Mobil tersebut jika kecepatannya 50 km per jam, maka bisa ditempuh selama 3 jam. Jika ini ingin menempuh selama 2,5 jam, maka kecepatannya adalah A. Oke, kita pakai logika. Oke, jika kecepatannya 50, oke. Jika butuh waktu 3 jam, maka kecepatannya butuh 50 km per jam. Jika harus lebih cepat sampainya, maka kecepatannya seperti apa? Harus dinaikkan, ya, lebih dari 50. Jika waktunya harus semakin cepat atau semakin sedikit, maka kecepatannya harus semakin cepat, semakin naik, ya. Jika waktunya semakin turun di sini, waktunya kan harus lebih cepat, dari 3 jam menjadi 2,5 jam, maka kecepatannya juga harus dinaikkan. Karena yang satu naik, yang satu turun, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka perkaliannya adalah lurus. Ya, berarti di sini 50 kali 3 sama dengan A dikali 2,5. Sehingga nilai A berarti di sini 2,5-nya kita pindah ke ruas kiri, ya kan? Ini
per 2,5. Ini adalah nilai dari A. Nah, ini kan mudah ini. 50 dibagi 2,5 kan langsung bisa ketemu kan? Ini saya bagi dengan ini kan 20, ya kan? 20 tinggal kalikan 3, 60 ya. Maka nilai A adalah 60 ya. Nilai A adalah 60 km per jam. Artinya jika waktu 3 jam maka kecepatannya 50 km. Jika ingin sampai selama 2,5 jam maka kecepatannya harus 60 km per jam. Seperti itu ya. Semoga teman-teman setelah menonton video ini sampai habis sudah bisa paham mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Banyak variasi soalnya ya. Yang penting ada ketelitian ketika mencari pertanyaannya. Mungkin bisa jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah orang yang harus ditambah, berapa hari tambahan yang dibutuhkan. Itu yang harus kita. Demikian video dari Klub Matematika ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Terima kasih.